Halo teman-teman, jumpa kembali di Wawan Kusdiawan Channel. Kali ini kita akan membahas tentang tipe data di dalam Java. Tipe data itu adalah merupakan kelompok data berdasarkan jenis data tertentu. Jadi nanti pada saat kita mengentry sebuah data ke dalam program aplikasi, nah data tersebut akan dikelompokkan berdasarkan jenis datanya. Di dalam pemrograman ini dikenal dengan tipe data. Tipe data merupakan salah satu hal penting dan paling mendasar yang perlu dipelajari dari satu bahasa pemrograman. Jadi kalau kita bicara tipe data, hampir di semua bahasa pemrograman itu ada, karena mereka sangat diperlukan ya, sangat penting nanti ketika kita melakukan pengolahan data. Kalau kita klasifikasikan data yang diinput itu nanti bisa berupa angka. Angka ini kita bagi, ada angka berupa bilangan bulat, ada juga angka itu yang nanti berupa bilangan pecahan yang bisa diinput. Kemudian huruf ini bisa huruf capital ya, atau huruf kecil dari A sampai Z. Kemudian simbol tertentu mungkin berupa simbol-simbol seperti nanti kali dan kumulit ya, dolar dan sebagainya, itu simbol-simbol. Kemudian logical itu bisa berupa true atau false, atau juga bisa berupa data-data inputan lain, misalnya bertipe tanggal, tipe jam ya, dan sebagainya. Tipe data ini biasanya nanti digunakan dalam deklarasi variabel ataupun konstanta. Nanti kita bahas di sesi berikutnya tentang variabel dan konstanta. Nah, dalam Java ada 8 tipe data primitif yang akan kita bahas. Jadi kalau kita klasifikasikan seperti dalam gambar berikut, ada 8 yang kita bahas. Yang pertama boolean, kemudian karakter, byte, short, integer, long, float, dan double. Ini yang termasuk dalam kategori data primitif ya. Dikelompokkan data primitif ini ada boolean dan numerik. Boolean itu dia berisi isi datanya bisa true atau false. Sementara numerik kalau kita klasifikasikan ada karakter, ada bilangan ini ada bilangan bulat dan ada bilangan pecahan. Bilangan bulat ada 4 jenis ya, ada byte, ada short, ada integer dan long. Bilangan pecahan ada 2, ada float dan double. Nah, non primitif ini adalah pengembangannya. Dari karakter misalnya dikembangkan ada string, ada array, ada time dan lain-lain. Nah, kita bahas satu persatu. Apa sih tipe data logical itu? Tipe data logical ini, tipe datanya yaitu boolean yang bisa kita pakai. Nah, tipe data boolean diwakili oleh 2 pernyataan yaitu true dan false. Jadi kalau kita mendeklarasikan suatu tipe data, suatu variabel bertipe boolean, maka nilainya kemungkinannya adalah true atau false. Sebagai contoh seperti ini. Boolean status sama dengan true. Boolean ini adalah tipe data, status adalah nama variabelnya, dan nilai yang kita berikan adalah true. Ya, bisa juga boolean status sama dengan false gitu ya. Karena kalau boolean kemungkinan nilainya adalah true atau false. Jadi contoh yang ditunjukkan itu mendeklarasikan variabel yang beri nama status sebagai tipe datanya adalah boolean dan diberi nilai true. Nah, ini contohnya. Kemudian tipe yang kedua yaitu karakter atau textual karakter. Tipe data karakter ini diwakili oleh karakter single Unicode. Jadi ditandai dengan satu petik tunggal ya. Biasanya karakternya diapit oleh tanda satu petik tunggal. Sebagai contoh misalnya seperti ini. Berarti karakternya apa? Huruf A, karena huruf A diletakkan di antara tanda petik tunggal. Untuk menampilkan karakter khusus, misalnya kita butuh tanda single Unicode tuh sebagai karakternya dengan menambahkan karakter escape single Unicode atau slash ini ya. Jadi nanti yang ditampilkan karakternya adalah ini. Kemudian yang double Unicode ini sama depannya kita kasih slash. Nah, string bukan merupakan tipe data primitif, dia merupakan suatu kelas. Jadi string ini mewakili tipe data yang terdiri atas beberapa karakter. Mereka tidak termasuk tipe data primitif melainkan suatu kelas. Memiliki literal tandanya dengan double quote ya. Contohnya seperti ini. String message hello world. Nah, karena diapit oleh tanda double quote ini bisa terdiri dari beberapa kata ya. Ini adalah tipe data string.
Kemudian untuk tipe bilangan kita bagi dua kelompok ya, ada bilangan bulat dan ada bilangan pecahan. Bilangan bulat ini ada 4 jenis yang bisa kita pilih, ada byte, short, integer, dan long. Jadi tipe data yang terregistrasi dalam Java menggunakan 3 bentuk, yaitu desimal, oktal, dan heksadesimal. Sebagai contoh 2, jadi nilai desimal dari 2. 077 adalah angka 0 pada awal pernyataan mengindikasikan nilai oktal. Kemudian ini adalah mengindikasikan nilai heksadesimal. Nah, ini default value-nya. Jadi ada 4 macam yang bisa kita pilih untuk tipe data bilangan bulat, ada byte, short, integer, dan long. Kemudian ini jangkauan atau range jangkauan datanya. Nah, yang terakhir tipe data untuk bilangan pecahan ya. Jadi ada 2 pilihan yang bisa kita gunakan untuk bilangan pecahan, yaitu float dan double. Tipe floating point memiliki double sebagai default tipe datanya. Floating point data terdiri atas salah satunya decimal point untuk salah satu dari pilihan berikut. Ini contoh-contoh datanya untuk penggunaan tipe double, dan ini adalah range atau jangkauan datanya untuk float 32 bit dan untuk double 64 bit. Nah, seperti itu teman-teman yang bisa kita bahas pada sesi kali ini. Jadi ada 8 tipe data primitif, tipe data standar yang bisa kita gunakan dalam pemrograman Java. Di antaranya adalah boolean yang menghasilkan nilai true atau false, kemudian karakter yang ditandai dengan single Unicode, pengembangannya adalah tipe string dengan double quote, kemudian tipe bilangan bulatnya ada 4 jenis, yaitu kita kelompokkan namanya ada byte, short, integer, dan long. Dan yang terakhir bilangan pecahan, yaitu ada float dan double. Nanti kita akan bahas bagaimana implementasi tipe data ini dipasangkan dengan variabel maupun konstanta. Demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tonton video-video lainnya. Jangan lupa juga